Oke, baik lagi di Jagat Review TV. Di kesempatan kali ini nih sudah hadir smartphone terbaru dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy M11. Storage-nya 32 GB, RAM-nya 3 GB. Snapdragon 450. Emangnya cukup? Oke, ini adalah Samsung Galaxy M11. Ini tuh penerusnya Galaxy M10 tahun lalu, dan ini adalah adiknya dari Samsung Galaxy M21 yang udah pernah kita review waktu itu tuh. Dan ini dihadirkan dengan specs yang di bawahnya memang, tapi dengan harga yang lebih terjangkau tentunya. Nah, kalau dari websitenya Samsung sih, nilai jualnya smartphone ini tuh ada 4. Yang pertama itu Infinity O Display, jadi layarnya ini udah kekinian banget. Terus 13 megapiksel triple kamera, big battery 5000 mAh, dan fingerprint sensor. Udah, itu aja sih. Dan selanjutnya mari kita lihat isi boxnya dulu. Ini isi boxnya ada unitnya, charger 15 watt atau 9 volt 1,76 ampere, ada kabel USB-C, jadi ini udah USB-C ya dengan harga yang terjangkau gini. Dan ada dokumen dan ada SIM ejector. Di paket penjualannya memang tidak tersedia case atau silikon case-nya, dan screen protector-nya juga tidak ada. Jadi kalau buat kalian yang pengen beli Samsung Galaxy M11 ini, mungkin aksesorisnya mesti dibeli terpisah. Kalau kita lihat dari desainnya, ini back cover-nya ini plastik ya teman-teman. Ini back cover-nya ini menyatu dengan frame. Jadi ini kalau biasa kan smartphone lain tuh frame sama back cover-nya terpisah. Bahannya juga kadang beda. Ini jadi satu. Dan pilihan warnanya ada black dan metallic blue. Yang di tangan saya kali ini adalah yang metallic blue. Untuk dimensinya ini 161,4 kali 76,3 kali 9 mm. Dan beratnya sendiri adalah 196 gram. Jadi ini bukan smartphone yang ringan-ringan banget teman-teman. Oke, kita lihat dulu dari bodinya. Dari sisi kanannya ini ada tombol power dan tombol volume. Di atasnya ada mikrofon dan ada lubang jack ya di sini untuk audio jack 3,5 mm. Dan di kiri sini ada slot SIM tray, dan SIM tray ini adalah triple slot. Yang berarti kalian bisa pasang 2 SIM plus 1 micro SD up to 512 GB. Kemudian lanjut di bagian bawahnya kita lihat ada mikrofon, ada port USB-C dan speaker. Speakernya ini adalah mono ya teman-teman, bukan stereo. Kemudian dari sisi layar ini ada selfie kameranya dan juga ada grill speaker untuk nelpon. Untuk spesifikasi layarnya sendiri ini ukurannya 6,4 inci, Infinity O Display, jadi ini udah layarnya kekinian banget ya teman-teman. Kemudian resolusinya itu 720 x 1560 pixel atau HD+. Untuk panelnya sendiri ini Samsung menggunakan PLS TFT. Untuk yang nggak tahu PLS TFT itu sebenarnya sama aja dengan IPS, tapi ini adalah buatannya Samsung. Jadi ini adalah bisa dibilang IPS Samsung. Kemudian untuk spesifikasi jeroannya ini menggunakan SoC Snapdragon 450 dengan fabrikasi 14 nanometer. Arsitekturnya adalah Cortex A53 8 core 1,8 GHz. Jadi ini arsitektur untuk irit daya semua ya teman-teman. Snapdragon 450 ini sebenarnya SoC entry level teman-teman, dan ini sebenarnya udah cukup tua. Ini tuh diperkenalkan di pertengahan tahun 2017 dan ini sekarang di tahun 2020. Yang jadi pertanyaannya kan apakah cukup performanya? Nanti kita lihat di hasil pengujiannya. Kemudian untuk kapasitas RAM dan storage-nya itu 332. RAM-nya 3 GB dan storage-nya 32 GB. Dan di sini nih saya penasaran banget. Di tahun 2020 nih dengan kapasitas gini apakah cukup? Yang saya lakukan adalah saya tes dengan melakukan browsing di Chrome, lalu buka game Mobile Legends, lalu buka game PUBG, lalu saya coba pindah antar aplikasi untuk ngetes ini RAM 3 GB sebenarnya bisa multitaskingnya gimana sih? Dan ternyata hasilnya setelah dites seperti itu semuanya masih terbuka teman-teman. Dari 3 aplikasi itu semua masih terbuka, yang artinya manajemen RAM-nya sebenarnya lumayan oke. Karena pada umumnya di RAM 3 GB itu biasanya kalau skenario seperti ini paling nggak satu game udah ke-close. Tapi ini di sini semuanya masih aktif. Jadi ya lumayan lah, 3 GB harusnya masih mencukupi. Untuk sisa storage-nya dari 32 GB ini, kalau yang dari kondisi saya pakai sekarang ini sisanya 11 GB aja. Jadi karena udah dipakai install game, tadi ada game PUBG, ada game Mobile Legends, dan berbagai aplikasi benchmark, ini sisanya udah 11 GB. Jadi sangat disarankan kalau kalian mau pakai smartphone ini harus pakai micro SD ya, karena biar bisa nyimpen foto atau video atau file multimedia kayak lagu, video, dokumen bisa disimpan di situ semua. Karena 32 GB ini udah mepet banget kalau untuk dipakai install app aja. Apalagi kalau sosial media kalian rame ya. Jadi ya siap-siap aja cepat penuh. Tapi kalau boleh dibilang sebenarnya cukup atau enggaknya itu relatif ya teman-teman. Tergantung penggunaan kalian masing-masing. Ingat tiap orang nggak sama ya penggunaannya. Ada yang sosial medianya banyak, ada yang dikit. Dan
Untuk saya pribadi sebenarnya 32 GB ini agak kurang teman-teman. Jadi kalau saya pakai smartphone ini pastinya akan nambah dengan micro SD lagi. Kemudian kapasitas baterainya ini adalah 5000 mAh. Nah ini membuat tadi fisik ini kita nggak bisa bilang ini kecil-kecil banget. Ini bobotnya juga tadi hampir 200 gram. Ini karena baterainya ini gede banget teman-teman. Lalu chargingnya maksimal di 15 watt. Untuk OS sendiri sudah menggunakan One UI 2 dengan OS Android 10 out of the box. Untuk sensor dia ada sensor accelerometer, light sensor, proximity sensor. Untuk gyro sayangnya tidak ada. Kemudian untuk konektivitas ini device-nya masih 4G tentunya. Dan Wi-Fi-nya sudah support 2,4 atau 5 GHz. Bluetooth-nya Bluetooth 4.2. Untuk NFC sayangnya belum ada di sini. Untuk security ini dia ada face unlock dan juga fingerprint di sini. Fingerprint ini di belakang bodinya. Untuk kecepatannya kita nggak bisa bilang yang paling cepat tentunya. Ini nggak bisa dibilang cepat. Jadi ya tapi lumayan lah setidaknya ada dan kitanya juga jadi lebih aman pakai HP-nya. Untuk spesifikasi kameranya sendiri ini ada 3. Dan yang di atas paling atas ini nih depth kamera 2 megapiksel dengan f2.4. Lalu ada kamera utamanya 13 megapiksel f1.8. Dan menariknya dia juga ada kamera ultrawide-nya dengan f2.2. Lalu di kamera selfie-nya ada kamera selfie 8 megapiksel dengan f2.0. Untuk contoh hasil kameranya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, sekarang saya udah di luar. Sekarang mari kita cobain kemampuan kamera dari Samsung Galaxy M11. Ini saya coba di video selfie-nya di resolusi Full HD 30 fps. Sambil saya pakai jalan juga. Kalau dari layar sih saya lihat memang belum mendukung stabilizer. Jadi memang mesti ekstra hati-hati. Dan sekaligus pengen lihat kualitas mikrofonnya. Jadi ini saya nggak pakai mikrofon eksternal. Ini audio langsung dari Samsung Galaxy M11. Oke, ini adalah perekaman kamera utamanya Galaxy M11. Ini resolusinya di Full HD 30 fps. Ini kamera utamanya ya. Dan sepertinya memang belum mendukung stabilizer. Jadi memang mesti ekstra hati-hati kalau mau dipakai jalan seperti ini. Lalu kamera ultrawide juga bisa untuk video. Ini di Full HD 30 fps. Sayangnya juga belum mendukung stabilizer, jadi mesti ekstra hati-hati juga. Nah, tadi itu kameranya, sekarang kita lanjut ke performanya. Ini yang sebenarnya saya penasaran banget nih. Di 2020 nih, Snapdragon 450 apa masih mencukupi? Mari kita lihat dari benchmarknya dulu. Yang pertama di Antutu 7, itu kita dapat skor 73.555. Di Antutu 8, 82 ribuan. Geekbench 4, single core-nya di 760, multi-core-nya di 3.992. Untuk Geekbench 5, single core-nya 130, dan multi-core-nya di 489. Untuk GFX bench-nya, kita pakai biasa 1080 T-Rex off-screen, ini dapatnya 22 FPS. Nah, sekarang kita lanjut ke gamingnya. Di sini kita tes 2 game, yang pertama itu PUBG Mobile dan kedua Mobile Legends. Yang pertama, PUBG Mobile, untuk settingan defaultnya maksimumnya ada di Smooth High, tapi saya juga penasaran performa maksimalnya seperti apa, jadi kita buka di Smooth Extreme. Dan di sini agak mengejutkan sebenarnya. Di Smooth Extreme ini kita dapat 30-50 FPS. Wow! Walaupun ini entry level, tapi di Smooth Extreme bisa nyampe 50 itu lumayan teman-teman. Mungkin ini juga kebantu karena layarnya juga yang masih HD+, bukan Full HD. Ini sangat membantu di performa gamingnya. Kalau kalian lihat di grafik berikut ini, jangan lihatnya yang pas lagi dropnya ke bawah banget ya, karena itu biasa perhitungan FPS pas lagi di menu gitu. Biasanya kan dia nggak ada pergerakan. Lihatnya itu yang di garis warna pink, yang di bagian FPS. Itu terlihat di situ naik turun dari sekitar 30 sampai 50 FPS. Dan di situ juga kelihatan penggunaan CPU-nya dan juga kelihatan juga penggunaan RAM-nya. Untuk PUBG sendiri ini ternyata mengkonsumsi RAM sekitar 600 sampai 800 MB ketika kalian lagi main match seperti ini. Untuk gyro, ya tadi kan udah dibilang tidak ada, jadi dipaksa di setel di dalam settingnya pun nggak bisa teman-teman. Lalu untuk Mobile Legends kita tes rata kanan, high frame rate-nya juga on.
kita dapat di 30-50 fps juga. Ini menarik juga sih. Jadi masih cukup lumayan Snapdragon 450 di tahun 2020 ini. Mungkin kalau ada yang nanya, Honkai Impact dites nggak? Ya janganlah, kasihan. Paling nggak kalau mau main game itu paling nggak di Snapdragon 712 lah paling teman-teman. Kalau saya rekomendasiin pribadi sih. Kalau untuk 450 sebaiknya untuk gaming ringan aja. Lanjut ke baterai, dan di sini saya penasaran banget, baterainya 5000 dengan Snapdragon 450 bisa seawet apa sih baterainya? Harusnya sih awet ya. Tapi setelah kita tes pakai video playback, hasilnya itu 19 jam 10 menit. Nggak tahu kenapa, ini ada apa yang salah, karena untuk standar 5000 mAh, ini nih termasuk yang cukup rendah sebenarnya. Karena biasanya untuk 5000 mAh paling nggak 24 jam lah. Tapi ini layar 720, Snapdragon 450, tapi video playbacknya cuma 19 jam. Ini mungkin butuh software update lagi dari Samsung. Kalau untuk video playback itu kan yang kita uji sebenarnya power savingnya, seberapa awet dia bisa menggunakan dayanya ini. Tapi karena ini cuma 19 jam, saya curiganya ini performa prosesornya ini digas terus walaupun untuk kerjaan yang ringan. Tapi walaupun video playback-nya segitu, yang menarik adalah ketika kita coba main game. Di sini kita tes main PUBG Mobile, cuma turun 6% untuk main PUBG setengah jam. Kalau kita pakai kacamatanya untuk gaming, ini nih awet teman-teman. Lalu untuk charging, ya karena baterainya gede dan chargernya 15 watt, ya kita nggak bisa berharap itu bisa penuh dalam 1 jam sih memang. Untuk chargingnya kita dapat dari 3% sampai full itu 3 jam 7 menit. Kemudian lanjut ke pengujian ekstra. Di sini saya tes juga untuk Netflix-nya gimana, dan ternyata sayang sekali masih di L3. Jadi untuk teman-teman pelanggan Netflix kalau pakai M11 ini belum bisa Full HD untuk resolusi nontonnya. Ya semoga Samsung mendengarkan ini dan bisa mengupdate Samsung Galaxy M11 ini supaya bisa L1. Jadi teman-teman bisa nontonnya HD juga. Lalu untuk pengujian ekstra lainnya saya coba dengan USB OTG, bisa pakai USB OTG atau enggak di sini, dan ternyata seperti teman-teman lihat berikut di screenshot ini bisa. Lalu kita lanjut ke urusan touch delay. Nah ini yang saya cukup salut dari Samsung. Walaupun Samsung membuat smartphone budget, dia tidak main-main untuk urusan layarnya ya teman-teman. Ini kualitas sendiri udah lumayan bagus, kualitas layarnya warnanya bagus. Dan untuk urusan touch delay-nya kita coba di real drum dan ini aman teman-teman. Jadi untuk urusan touch delay itu aman kalau di smartphone Samsung. Saya sih belum nemu ya smartphone Samsung yang ada masalah di touch delay-nya. Oke, untuk kesimpulannya, apa sih yang sebenarnya menjadi kekurangan di smartphone ini? Yang pertama sih yang saya lihat sih baterainya sih. Baterai ini sebenarnya plus minus teman-teman. Ini harapannya sih akan ada software update aja ya dari Samsung untuk menyelesaikan ini. Untuk video playback itu jauh di bawah ekspektasi. Jadi biasanya itu standar baterai 5000 mAh adalah sekitar 24 jam lebih. Bahkan kemarin tuh ada yang bisa lebih dari 30 jam teman-teman untuk baterai 5000 mAh. Kemudian yang kekurangan berikutnya adalah Netflix-nya masih L3. Jadi untuk teman-teman yang nonton Netflix belum bisa HD di sini. Harusnya ini bisa diselesaikan dengan software update juga. Kemudian untuk sisi positifnya adalah sebenarnya baterainya juga. Baterainya ini plus minus. Minusnya untuk video playback, plusnya untuk gaming. Untuk gaming ini awet banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau main PUBG di sini bisa lama karena untuk gaming dia awet. Kemudian layarnya juga bagus, viewing angle-nya juga bagus. Dan warnanya juga bagus teman-teman. Jadi walaupun smartphone kelas budget, Samsung ini nggak terlalu kompromi di kualitas layarnya. Tentunya Samsung juga punya layanan after sales yang bagus karena service centernya terpercaya. Kalian kan juga pasti banyak dong orang yang nyari smartphone itu yang butuh kepercayaan, yang after salesnya penanganannya gimana, dan Samsung memang udah reputasinya bagus sih. Untuk harganya, Samsung Galaxy M11 ini pas rilis itu harga resminya 2.099.000. Tapi pas lagi video ini dibuat, saya cek di toko-toko online sih biasanya lebih murah sih. Ada yang jual 1,9 gitu. Jadi harusnya sih bisa lebih murah dari harga resminya sekarang. Nah, jadi kesimpulan akhir. Tadi kan pertanyaan di awal kan Snapdragon 450, RAM 3GB, dan storage 32GB, apa cukup di 2020 gitu ya. Jadi saya bisa bilang, untuk keseharian, untuk kegiatan sehari-hari, ini 450 masih terbilang cukup memadai. Lalu untuk gaming, ringan aja cukup. Untuk gaming berat, sayangnya tidak. Kemudian untuk sisi RAM 3GB.
Dari tes tadi sih, tes singkat tadi sebenarnya udah cukup memadai untuk multitasking. Dari 3 aplikasi yang udah dites tadi, semuanya masih aktif, dan itu aplikasi berat, dari browsing dan 2 gaming. Harusnya tuh di RAM 3 GB pada umumnya tuh udah ada yang ke-close, tapi di sini belum. Jadi sebenarnya One UI ini juga punya RAM management yang lumayan oke. Tapi tetap nggak disarankan untuk install sosial media terlalu banyak, teman-teman. Kayak misalnya langsung install Twitter, Facebook, IG, WA, TikTok, dan lain-lain tuh langsung diinstal semuanya. Biasanya kan orang Indo banyak yang kayak gitu ya. Karena itu akan jadi beban RAM dan storage-nya juga. Nggak akan bertahan lama itu kalau diinstal sebanyak itu. Storage-nya pasti akan cepat penuh, dan khawatirnya beban di RAM-nya adalah resikonya notifnya akan terlambat. Biasanya karena aplikasi sosial medianya itu udah dimatikan dari RAM-nya. Karena terlalu banyak biasanya. Jadi biasanya teman-teman akan mengalami namanya notifikasinya terlambat masuknya. Begitu dibuka baru keluar. Tapi saya bisa bilang Samsung Galaxy M11 ini salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan di segmen entry level, terutama untuk kalian yang budgetnya terbatas dan pengen nyobain rasanya smartphone Samsung. Karena ini kan udah pakai One UI juga, jadi pengalaman pakai smartphone-nya harusnya nggak terlalu beda dengan smartphone Samsung pada umumnya, karena tampilannya juga sama. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Saya Chris dari Jaga TV TV. Bye!